Kekinian kondisi Menko Luhut masih berada di rumah sakit. Bahlil mengakui memang Menko Luhut merupakan sosok yang pekerja keras. Keras banget sampai mau bulldozer ya. Keras banget, tapi begitu sakit ya keras deh lu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu jumpa sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada berita nih tentang kabar terakhir Lord Opung Luhut dari Bahlil. Nih keren nih, ada berita begini nih. Menteri Bahlil beberkan kondisi terbaru Menko Luhut masih di rumah sakit, dan ada pernyataannya dia di video di salah satu stasiun TV swasta. Sebelum kita baca beritanya ini, ya kita dengerin dulu videonya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bilang koordinasi kerja jadi terasa berkurang. Lu lihat ya, Bahlil kayak kehilangan semangat gitu kalau nggak ada Opung. Ya, menunjukkan bahwasannya ya ternyata kalau nggak ada Opung Bahlil ya bukan ya gitu doang. Iya, nah, ya kan dia hilang semangat kerja katanya. Lanjut. Hal itu utamanya terjadi karena Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sedang sakit. Kan gara-gara Menko Marves itu sakit, ya Bahlil itu kayak kurang koordinasi katanya. Pasalnya, lembaga yang dikepalai Bahlil berada di bawah koordinasi Luhut. Tuh, semuanya atas koordinasi Luhut. Makanya tuh hati-hati sayang, hati-hati sama orang yang terdolimi. Kita di Muslim itu ada kalau nggak salah An-Nisa 148 nih, ada ayatnya nih ya. Nah, baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak suka menjaharkan mengeraskan suara yang jelek, ya, kalimat yang jelek minal qawli illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizalimi. Jadi orang-orang yang terzalimi itu boleh mendoakan keburukan itu. Boleh, diperbolehkan sama Allah. Makanya sampai dihadiskan Rasulullah bilang apa? Hati-hati sama doa orang-orang yang terzalimi. Ini memang Allah boleh kan, la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah nggak suka itu ucapan buruk yang dijaharkan, dikeraskan. Illa kecuali man zulim, orang-orang yang dizalimi. Dibolehkan berarti. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah akhirnya kan sakit ya.
Hati-hati. Kita lanjut lagi videonya ya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Sementara, kondisi Luhut saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk itu, Bahlil mendoakan kesembuhan Luhut. Menurut Bahlil, Luhut juga disebut sebagai mentornya. Kita lihat nih, doanya siapa nih yang Allah kabulkan? Ayo. Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan pada Selasa 10 Oktober 2023. Tapi saya sebagai Menteri di bawah koordinasi Pak Menko Luhut mendoakan, ya memberikan support, semoga Opung diberikan kekuatan, kesehatan, cepat sembuh, cepat pulih. Karena kalau tanpa Opung kan kita ini juga koordinasinya kurang. Karena beliau itu guru mentor juga ya. Dia mengakui bahwasanya Opung ini guru mentornya dia. Ya, sementara orang-orang rakyat-rakyat yang terzolimi oleh, dalam tanda kutip yang merasa terzolimi oleh Menteri Bahlil ini juga manusia, juga hamba Allah kalau mereka orang-orang yang dekat sama Allah. Nah itu, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Hati-hati. Nah, sekarang kita baca nih beritanya. Oke guys. Ya kalian juga ya sampaikan doa terbaik ya, siapa tahu doa kalian juga didengarkan ya kan. Menteri Investasi Kepala BKPN Bahlil Lahadalia membeberkan kondisi kesehatan terbaru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kekinian kondisi Menko Luhut masih berada di rumah sakit. Bahlil mengakui memang Menko Luhut merupakan sosok yang pekerja keras. Keras banget sampai mau bulldozer ya. Keras banget tapi begitu sakit ya. Keras deh lu. Ya kan keras dah. Lu mau keras dah sekarang. Masih di RS. Kita doain Pak Menko kami cepat sehat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, memang beliau seorang pekerja keras, ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 10 Oktober 2023. Gua mau ngaminin gak enak juga. Soalnya Bahlil itu kan diteriakin sama masyarakat Rempang. Maling gitu katanya ya, masyarakat Rempang. Begitu ya teriakannya. Bahlil kadang-kadang, gue jujur aja ngelihat Bahlil ini, dia bilang masyarakat Rempang setuju. Gue jujur gue nggak cocok sama si Bahlil. Ini Bahlil doain Luhut begitu, waduh, makinnya ya. Namun demikian Bahlil tidak merinci penyakit apa yang tengah dilanda Menko Luhut. Namun sebagai bawahannya pihaknya akan memberi dukungan agar Menko Luhut cepat pulih. Ngopi, penyakitnya nggak dikasih tahu. Kalau penyakitnya ringan ya dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Mungkin berat ya penyakitnya ya. Bener ya Pak ya? Apakah benar itu pembuluh darah pecah itu? Apakah benar itu? Kalau pembuluh darah pecah itu bodoh. Nggak tahu gue. Saya kebetulan belum komunikasi sama dokter, jadi saya tidak bisa jelaskan secara medis. Tapi saya sebagai menteri di bawah koordinasi Luhut memberikan support, semoga Opung diberikan kekuatan, cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih. Karena kalau tanpa Opung kan kita ini koordinasinya kurang, karena beliau itu guru mentor ya, ibu dia. Nah tuh, jadi gurunya Bahlil, mentornya Bahlil itu Luhut. Yang ngomong siapa? Bahlilnya sendiri. Jadi kalau lu ngelihat Bahlil begitu, itu apakah itu ajaran Luhut juga begitu ya? Karena ada pernyataannya Luhut, bulldozer, nah lu, bulldozer. Aduh, baca lagi. Sebelumnya Menko Luhut diminta bed rest oleh dokter. Hasilnya tidak sedikit yang mengaitkan kondisi sakitnya karena jabatan dan tugasnya yang banyak. Kondisi Luhut diminta dokter istirahat total ini dibenarkan jubir Menko Marves Jody Mahardi yang berharap kondisi atasannya itu cepat pulih. Bahkan ia juga meminta dukungan masyarakat agar mau mendoakan menteri andalan Presiden Joko Widodo itu. Gue kalau ngelihat nih ya, Pak Jordi minta doa sama masyarakat. Wahai masyarakat yang nonton konten gue, silakan tuliskan doa harapan kalian terbaik. Beberapa kali konten gue doa kalian serem-serem guys. Coba doa yang baik-baik gitu ya. Dan ya, gue ngelihatnya keadaan ini kok membuat
Orang seperti Bahlil kayak kehilangan taji akhirnya ya. Aduh. Iya, dan yang paling tanggung jawab nih Pak Jokowi kayaknya. Luhut sakit ini paling tanggung jawab Pak Jokowi lah. Dari mana Be? Kan sakitnya karena kecapean. Siapa yang ngasih tugas Luhut itu segitu banyaknya? Masa Pak Jokowi nggak ngelihat itu orang umur 70 berapa itu? 76 dia ya. 76 tahun dikasih tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu. Kan nggak kesian Pak Jokowi sama Luhut. Akhirnya kecapean. Udah gitu Pak Luhutnya juga begitu. Katanya ulang tahun minum-minum ya. Butuh. Hah. Pak Jokowi gimana sih? Kan kesian Pak Luhut Pak. Coba diistirahatkan aja. Kami ini nih katanya si Jody nih. Jody. Kami ingin menginformasikan bahwa saat ini Pak Luhut berada dalam kondisi yang baik. Berdasarkan anjuran dokter, beliau diminta untuk melakukan bed rest guna mempercepat pemulihan kesehatannya. Kata Jody Jumat berapa Oktober itu 2023. Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Iya, agar Pak Luhut segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatian dan doanya, lanjut Jody. Silakan kalian doakan ya guys ya, kalian doakannya. Jadi yang gua mau bahas di sini adalah dari berita ini kesimpulannya adalah ya begitulah Bahlil ternyata itu muridnya Luhut. Ya, jadi kalau lu ngelihat kelakuan Bahlil begitu, itu ajarannya Luhut menurut Bahlil kali ya. Iya kan, mentor, guru dan mentor ya. Dan buat semuanya, buat Bahlil juga, buat semua umat Islam ya khususnya. Ingat itu, Allah bilang di Al-Quran itu, An-Nisa 148, Bismillahirrahmanirrahim, La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah gak suka ucapan yang buruk, yang dijaharkan, yang dikeraskan, kecuali bagi orang-orang yang terzalimi. Jadi orang yang terzalimi boleh mengucapkan sesuatu yang buruk, mendoakan yang buruk, boleh. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah tutup ayat ini yang menunjukkan bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kalau doa orang yang terzalimi ini, hati-hati, kata Rasulullah SAW. Allah mengabulkan doa orang-orang yang terzalimi. Dan buat kalian yang merasa terzalimi, andai kata suara kalian tidak didengar oleh pejabat, ambil wudhu, sholat, sujudlah kalian, berdoalah sama Allah. Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Gue Babe Aldo, pamitan dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau kalian merasa terzalimi dan nggak didengar sama mereka, doa sama Allah. Didengar kalau sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh.
Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.